Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Firdausi dari kelas 2C Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh Jember. Dengan nomor induk mahasiswa 25096488010. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran aliran Jabariyah dan Qadariyah. Latar belakang munculnya aliran Jabariyah dan Qadariyah. Awalnya, di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, debat soal takdir itu hampir gak ada. Orang-orang fokus ibadah dan kerja keras. Tapi pas masuk zaman dinasti Umayyah, sekitar abad ke-1 Hijriah, suasananya berubah karena ada bumbu politik. Yang pertama, pemicu Jabariyah. Waktu itu ada beberapa penguasa dinasti Umayyah yang gaya kepemimpinannya dinilai zalim atau otoriter. Nah, untuk membungkam kritik rakyat, oknum pemerintah ini pakai alasan agama. Kami jadi pemimpin dan melakukan semua ini karena sudah takdir Allah. Kalau kalian protes kami, berarti kalian protes takdir. Paham yang serba pasrah pada takdir inilah yang memicu lahirnya aliran Jabariyah. Yang kedua, pemicu Qadariyah. Di sisi lain, ada orang-orang yang gak terima dengan alasan pemerintah tadi. Tokoh seperti Ma'bad al-Juhani protes keras. Gak bisa gitu dong, kalian yang berbuat zalim, jangan bawa-bawa nama Allah. Mereka menegaskan bahwa manusia itu punya kuasa atas nasibnya sendiri. Gerakan protes moral inilah yang melahirkan aliran Qadariyah. Konsep takdir, Qadariyah dan Jabariyah. Konsep takdir Jabariyah atau biasa disebut fatalisme mutlak. Bagi Jabariyah, takdir Allah itu sifatnya mutlak, kaku, dan gak bisa diganggu-gugat. Semua hal yang kita lakukan, mulai dari kedip mata, milih makanan, sampai berbuat dosa atau pahala sudah disetting dan digerakkan langsung sama Allah. Manusia gak punya andil sama sekali. Yang kedua, konsep takdir Qadariyah atau free will mutlak. Bagi Qadariyah, takdir bukan berarti Allah memaksa hidup kita. Allah itu sudah modalin manusia dengan akal sehat, fisik yang kuat, dan kemampuan memilih. Setelah modal itu dikasih, ya terserah manusianya mau dipakai buat apa. Jadi nasib kita itu kita sendiri yang bikin, bukan karena disetir takdir sejak awal. Pandangan tentang kebebasan manusia. Karena konsep takdirnya beda, otomatis cara mereka melihat kebebasan manusia juga beda total. Yang pertama, Jabariyah. Manusia gak punya kebebasan atau pasif. Ibaratnya manusia menurut Jabariyah itu kayak daun kering yang ditiup angin atau wayang di tangan dalang. Daun gak bisa milih mau terbang ke kanan atau ke kiri. Terserah anginnya. Wayang juga gak bisa protes kalau dalang bikin dia jadi tokoh jahat. Jadi, manusia itu cuma ngikutin skenario fisik yang digerakkan Allah. Yang kedua, Qadariyah. Manusia bebas sepenuhnya atau aktif. Ibaratnya manusia itu kayak supir mobil. Allah sudah bikinin mobilnya dan kasih rambu-rambu jalannya atau agama. Tapi mau belok ke kanan ke arah surga atau belok ke kiri ke arah neraka, itu 100% keputusan si supir. Manusia punya kehendak bebas atau free will buat nentuin hidupnya. Perbedaan antara Jabariyah dan Qadariyah. Kalau kita bandingkan, perbedaan mendasar mereka itu ada pada apa yang ingin mereka bela demi nama Tuhan. Yang pertama, fokus yang dibela. Jabariyah ingin
bela sifat maha kuasanya Allah. Atau semua harus diatur Allah, gak boleh ada yang menandingi. Sedangkan Qadariyah pengen bela sifat maha adilnya Allah. Atau Allah gak mungkin nyiksa orang di neraka kalau orang itu gak dikasih kebebasan milih. Dua, dampak ke mental manusia. Paham Jabariyah, kalau keblinger bisa bikin orang jadi malas, pasrah, dan hobi menyalahkan takdir kalau berbuat salah. Gue maling karena ditakdirkan jadi maling. Kebalikannya, paham Qadariyah bikin orang rajin kerja dan optimis. Tapi efek negatifnya bisa bikin sombong karena ngerasa sukses itu murni karena kehebatan diri sendiri, bukan karena bantuan Tuhan. Yang ketiga, titik lemahnya, Jabariyah dikritik karena kalau manusia kayak robot, berarti fungsi diutusnya para nabi dan adanya hari kiamat jadi sia-sia. Qadariyah dikritik karena kalau manusia bebas mutlak, seolah-olah ada kejadian di dunia ini yang terjadi di luar kendali Allah. Jadi, Jabariyah itu serba pasrah, Qadariyah itu serba mandiri. Karena dua-duanya terlalu ekstrim, mayoritas umat Islam di masa setelahnya memilih jalan tengah atau ahlu sunnah wal jamaah. Kita tetap wajib berusaha sekuat tenaga atau ikhtiar, tapi untuk hasilnya kita serahkan dan pasrahkan kepada ketetapan Allah atau yang sering disebut tawakal. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.